video dari kiri. Terima kasih. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Dalam luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi.
yang sudah dikeringkan.
sebagai pemenang yang unggul dan dikuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Betapa ajaib iman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putra-Nya sendiri, bahwasanya perlu dosa ada untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagialah malam ini yang menjerai tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua.
segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerangan yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Hendaklah dalam air berteriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Marilah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat Israel dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Padanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancangan yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
baptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya. Sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang banyak tadi, kiranya membantu kita sekalian untuk menyadari dan mengalami cinta Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama tadi kita bersama mendengarkan dari kitab Kejadian, bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, termasuk manusia, baik adanya. Jadi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu keadaannya adalah baik. Maka yang serba baik itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita bersama juga dalam perjalanan kehidupan kita mulai menyadari juga bagaimana terjadinya dosa itu, yang antara lain yang muncul dari keinginan. Dan keinginan itu merupakan suatu kecenderungan yang egoistis, kecenderungan yang mau untuk memenuhi diri kita sendiri, sehingga kadang-kala kemudian melalaikan yang lain-lain. Dan karena itu kemudian orang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak dosa pertama, maka dalam perjalanan manusia tidak mudah lagi. Manusia harus berjuang keras dan bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi karena hakikat Tuhan adalah cinta kasih, maka Tuhan juga tidak mau membiarkan umat manusia ini hidup di dalam penderitaannya. Tuhan mau menyelamatkannya. Maka tadi kita mendengarkan di dalam bacaan yang kedua, bagaimana bangsa Israel dituntun, dibimbing oleh Tuhan menuju tanah terjanji. Dan di dalam perjalanannya itu juga tidak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan, ada banyak godaan-godaan. Dan di antara mereka ada yang setia, walaupun itu harus berat, harus berjuang, tetapi mereka setia. Tetapi ada juga yang mencari jalan sendiri. Dan mereka yang mencari jalan sendiri berakhir dengan kebinasaan. Kasih Tuhan sifatnya tetap, tidak akan pernah berubah. Maka yang mau datang kepadanya akan tetap hidup. Maka perlu bahwa setiap orang memperbaharui komitmennya, sehingga senantiasa mempunyai hati yang baru. Sementara dalam bacaan epistola dan juga bacaan Injil, kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menjadi model kehidupan yang diberdayakan oleh cinta. Tentu pertama-tama bagaimana Tuhan Yesus diberdayakan oleh kasih Allah Bapa. Dan karena cintanya, maka yang dia mau jalankan hanya kehendak Allah Bapa. Dan dia setia terhadap segala tugas perutusan yang diamanatkan kepadanya, yaitu datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membangun kerajaan Allah. Dan di dalam tugas perutusannya, kita bersama juga mengerti bahwa ada banyak godaan-godaan, ada banyak penolakan-penolakan, bahkan penghinaan dan juga penyiksaan, sampai kemudian dia didera dan akhirnya wafat di kayu salib. Tuhan Yesus setia, walaupun harus nyawanya sendiri sebagai taruhannya demi cintanya kepada Allah Bapa, tapi juga cintanya kepada bangsa manusia. Maka yang dia jalankan bukan kehendaknya sendiri. Maka kalau kita mengikuti kisah sengsara, entah yang dibacakan pada hari Minggu Palma maupun Jumat Agung, bagaimana di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa,
maunya supaya hal ini berlalu, piala ini berlalu. Tapi akhirnya sadar, itulah kecenderungan manusiawinya, mau menghindar dari kesulitan. Tetapi yang kemudian terjadi adalah yang kehendak-Mu lah yang terjadi, kehendak Allah Bapa lah yang terjadi. Maka dia menerima risiko kelemahan fundamental manusia, yaitu dengan wafat di salib. Maka Yesus menjadi Adam baru dan menjadi harapan baru untuk segala bangsa manusia, bahwa segala sesuatu itu adalah baik adanya. Dan karena itu ketabahan dan kesetiaan untuk menghadapi semuanya, walaupun sangat berat, dan seperti yang Tuhan Yesus dirasakan, sangat berat. Kalau bisa biarlah ini berlalu, tapi dia setia sampai paripurna. Dan kemudian atas kesetiaannya itu dia dibangkitkan, dia dimuliakan dari kematian, dan tandanya adalah kubur yang kosong, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai ungkapan cinta dia mau datang ke kubur untuk tabur bunga, untuk berdoa dan lain sebagainya. Tetapi betapa terkejutnya bahwa ternyata kubur telah kosong. Dan di situ malaikat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dia tidak ada di sini. Dan karena itu pergilah dan beritahukanlah kepada saudara-saudaramu, kepada murid-murid yang lain. Dan tadi kita bersama mendengarkan di dalam perjalanan bagaimana mereka mendapat penampakan Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Dan pertama-tama yang disampaikan adalah damai sejahtera bagi kami. Tentu mereka begitu bersukacita, bergembira, karena Tuhan yang kini berada bersama-sama dengan mereka kembali. Tetapi mereka tidak dibiarkan untuk excited bersama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit ini. Tetapi kemudian diutus, pergilah kepada murid-murid yang lain dan katakanlah bahwa aku telah bangkit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kiranya pada perayaan Paskah ini sungguh-sungguh menjadi perayaan kemenangan. Bukan hanya kemenangan Kristus atas maut, tetapi juga kemenangan atas kita sekalian. Bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang Katolik, di dalam perjalanan kehidupan kita, yang kita juga sadari mempunyai tantangannya masing-masing, mempunyai godaannya masing-masing. Namun kita tetap bertahan bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan sampai dengan malam hari ini, maka kita juga mau merayakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kiranya perayaan ini juga sungguh-sungguh menjadi perayaan kebangkitan kita sekalian, sehingga lewat kebangkitannya kita bersama-sama mempunyai semangat baru, mempunyai hidup yang baru, karena kita selalu percaya bahwa Tuhan tetap mencintai kita, membimbing kita untuk tetap setia pada sampai akhirnya, sehingga akhirnya nanti kita juga bersama-sama dimuliakan bersama Dia yang telah bangkit itu. Tuhan memberkati kita sekalian.